Selain wilayah yang disebutkan dalam evaluasi PPKM darurat, pemerintah masih mempertahankan level asesmen pada sejumlah daerah. Salah satunya adalah Kota Malang. Lantas seperti apa daerah mempersiapkan diri agar varian Omikron ini tidak semakin mengganas? Dan bagaimana dampak serta antisipasi yang disiapkan untuk meredam efek negatif pada perekonomian? Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung bersama dengan Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Eva. Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutiaji, seperti apa update-nya terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Malang, Jawa Timur? Karena kalau kita lihat dari segi kurvanya tampaknya akhir-akhir ini justru tengah berada di puncaknya ya Pak ya untuk konfirmasi kasus harian Ya, positif begitu tertingginya untuk hariannya. ya. Jadi saya sampaikan pada seluruh masyarakat, khususnya Malang dan pada umumnya seluruh warga negara Indonesia, bahwa prediksinya unpredicted, Mbak. Jadi awalnya masih 2, 3, langsung melonjak 60, 60 langsung 100, 100 langsung sampai 200, dan puncaknya kemarin kita sudah di angka 400-an. Jadi terakhir dari nol ya sampai saat ini, artinya belum sampai setengah bulan atau 15 hari, ini sudah kasus positif di Kota Malang sudah 1.460 dari zero. Itu artinya kita memang harus waspada, memang tidak isapan jempol bahwa penyebarannya itu luar biasa. Jadi angka positif rate-nya juga kita sudah luar biasa, Mbak, sudah 6,7% positif rate kami, tapi tetap kesembuhan kita sudah 89,9%. Di Oke, kemudian kami ya. esoter juga sudah kami siapkan, ada bednya 360. Barusan tadi saya ditelepon oleh eh, direkturnya bahwa sekarang sudah mendekati, sudah di angka 200-an, padahal baru dibuka hari Selasa kemarin. Maka kami sampaikan kami ada tambahan lagi, ada 60, ada 40 bed lagi, 50 bed lagi yang insya Allah Senin sudah mulai bisa dipakai. Inilah yang hemat saya perlu adalah kesadaran masyarakat untuk membatasi diri, untuk mobilitasnya harus kita jaga, dan mudah-mudahan ini akan juga bisa memutus mata rantai COVID-19. Oke, kemudian dari strategi sendiri begitu Pak, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkot Kota Malang untuk menghadapi varian Omikron yang juga kian merebak seperti apa sih Pak? Mungkin dari segi Alhamdulillah Mbak, kesiapan jadi rumah di sakit dan kami juga Mbak Eva, tenaga mulai kesehatan. awal dulu sudah saya sampaikan, kita tidak peduli apapun variannya, PPKM Mikro kita kuatkan. Jadi begitu agak landai, tetap kami sarankan pada seluruh masyarakat jangan pernah abai, walaupun ini sudah mulai kita buka kerannya, PTM sudah kita buka, tapi tetap kita protokol kesehatan. Jadi filterisasi berada di masing-masing RT RW, ini sudah kami kuatkan, Mbak. Jadi 3M sampai 6M ini yang terus-menerus kami sampaikan pada seluruh masyarakat di Kota Malang. Jadi kemarin juga langsung ditinjau oleh Pak Pangdam, oleh Pak Kapolda, oleh Bu Gubernur dengan seluruh jajarannya, bahwa memang kami tidak lengah ya, kapan harus melakukan testing, kapan melakukan tracing, dan bagaimana mobilitas orang harus memang kita kendalikan, bukan dibatasi, tapi dikendalikan dengan peduli lindungi, kita kuatkan terus-menerus. Memang di akhir-akhir kemarin sudah ada penurunan 0,4%, Mbak, kepatuhan masyarakat berkaitan dengan protokol kesehatan. Hari ini sudah kita ingatkan terus-menerus, ayo kita kembali kepada prokes ya. Karena kami tidak melakukan pembatasan, Mbak. Hanya kemarin kita ada penutupan tuh warning aja. Jadi warning kepada masyarakat bahwa COVID belum selesai. Maka kuncinya adalah bagaimana kita bisa melakukan pendayagunaan dengan eh, masyarakat ini untuk protokol kesehatan itu aja. Oke, tadi meskipun sebetulnya sudah dihimbau berkali-kali kepada masyarakat, tapi tetap saja Pak, kita ketahui juga bahwa masih ada saja masyarakat yang kerap lalai dan juga berpergian, termasuk salah satu yang tengah sempat viral juga ya Pak di sosial media. Nah ini kira-kira langkah dari Pemkot ke depannya agar kejadian ini juga tidak terulang lagi seperti apa sih Pak? Dan sejauh ini untuk Ya, progres dari perkembangan kasus tersebut seperti apa? kalau ini Mbak, kalau yang kemarin itu kan hanya oknum ya. Jadi yang saya sampaikan sebetulnya adalah
masyarakat, kesiapan masyarakat dan masyarakat tetap disiplin, eee, memakai masker, terus, menghindari kerumunan dan, eee, membatasi mobilitas ini yang kami utamakan, Mbak. Walaupun orang kena positif berkeliaran, tapi kalau kita ini pakai masker, terus kita tidak berkerumun, itu kan nanti saya kira tidak apa-apa ya. Lah, soal orang yang masuk yang kemarin sempat viral dan ini kami udah kerjasama, insya Allah kerjasama dengan Pak Kapolres ya, sudah ada pemanggilan dan mudah-mudahan nanti ada clear. Ada 2 titik yang dituju, langsung udah kami lakukan tracing. Di 1 titik itu ada 1 yang positif dan alhamdulillah kemarin kesadaran dari pemiliknya juga kami tutup selama 14 hari. Titik lain ya, kemarin di waterpark itu ya juga sudah kami lakukan testing dan tracing dan alhamdulillah tidak ada yang terpapar COVID, maka tetap kita buka. Peduli Lindungi kita kuatkan, Mbak. Jadi kami kontrol terus-menerus dengan Satgas Covid kami, dengan jajaran Porpinda, kami lakukan pengetatan keluar masuknya orang dan bahkan kami Dukcapil minta, saya minta untuk memberikan report ya, setiap minggu sekali orang yang datang dan pergi ini kami laporkan. Karena selama ini, saat ini kan orang keluar masuk itu kan tidak terpantau oleh RT RW. Langsung mobilitasnya adalah pantauannya adalah melalui Dukcapil. Maka Dukcapil harus melaporkan itu kepada kecamatan dan teruskan Pak Lurah, Pak RT RW. Insya Allah besok pun kami akan dikunjungi oleh Pak Kabaharkam untuk meninjau bagaimana sih kendor atau tidak sih PPKM Mikro ini. Dan ini kami tunjukkan bahwa insya Allah kami tidak pernah kendor terhadap PPKM Mikro penguatan di tingkat lini. Ya. Sehingga ini yang perlu kami sampaikan, kita tidak boleh abai, tapi kita juga tidak boleh cemas dalam menghadapi COVID-19. Artinya ketika itu kita buka, Mbak, alhamdulillah ekonomi kita juga walaupun melambat, tapi ada kenaikan yang signifikan saya kira, dan ini akan membawa suasana perekonomian di Kota Malang dan insya Allah sosial budaya di kami sudah biasa. Di kami alhamdulillah kemarin publish dari BPS kita termasuk inflasi sekarang kan lagi dicari, Mbak. Inflasi kita menunjukkan bahwa di semua sektor itu mengalami daya beli masyarakat bagus di angka 0,52%. Oke, oke. Tapi kita fokus dulu Pak ke terkait dengan tadi ya penanganan varian Omikron Oke, khususnya ya, di Kota Malang begitu. ya. Kalau kita lihat juga dari segi kesiapan Kota Malang sendiri begitu Pak terkait dengan peningkatan kasus seperti apa sih mungkin dari tenaga kesehatan ataupun juga kesiapan rumah sakit dan juga pasokan oksigen seperti apa Pak? Ya, kalau sampai saat ini belum ada Mbak berkaitan dengan masalah oksigen karena rata-rata dia yang terpapar ini adalah rata-rata Mbak. Ini tidak bergejala, terus bor kami juga cukup bagus. Jadi bed yang ada di Kota Malang itu ada 675, terisi 66 bed, artinya masih jauh, tapi kami juga sarankan kalau gejala ringan atau tidak bergejala, sebaiknya kalau memungkinkan untuk isolasi mandiri di bawah pengawasan puskesmas masing-masing. Tapi ketika tidak memungkinkan, maka bisa diisoter. Di isoter kami akan kami perbanyak lagi, dan alhamdulillah memang itu kita siapkan kurang lebih ada 400 sampai 500 bed yang ada di isoter itu. Nah, ini yang kita siapkan, Mbak. PPKM Mikro ini yang kita kuatkan. Rumah sakit insya Allah nakesnya, ya karena kita di isoter Ijen Boulevard itu adalah langsung disanggah oleh Provinsi Jawa Timur, maka itu adalah domainnya Provinsi Jawa Timur. Tapi kemarin sudah kami sampaikan bahwa kami siap, Mbak. APBD kami untuk BTT kurang lebih ada 89 miliar kita alokasikan untuk kita antisipasi untuk COVID-19 di tahun 2022 ini. Insya Allah ketika nanti tidak bisa, artinya fluktuasinya lebih, kami akan siap rekrutmen tenaga relawan dan tenaga nakes. Oke. Oke, baik. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan vaksinasi, Pak, sejauh ini seperti apa sih proses vaksinasi di Kota Malang? Begitu mungkin sudah ada berapa
persen masyarakat Kota Malang yang sudah Ya, tervaksinasi dan strategi-strategi ke depannya seperti apa, Pak? alhamdulillah ya, tidak ada penolakan sama sekali jenis apapun, Mbak. Jadi, sampai saat ini untuk vaksin, untuk tahap pertama kita sudah, di angka 112%. Terus yang kedua sudah di angka 102%. Artinya bahwa, masyarakat kita hampir seluruhnya ya, sudah tervaksin. Itu kalau yang ber-KTP Malang kita masih di angka 97%. Artinya masih ada 3% yang belum. Ini di dosis pertama, di dosis 2 kita masih di angka 87%. Itu yang ber-KTP Malang. Untuk lansia di kami sudah mencapai 69%, tapi kalau yang berbasis KTP Malang sudah di angka 78%. Karena kemarin ada yang memang pikirnya tidak ikut di Malang karena waktu itu lansia banyak yang mengikuti kegiatan-kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh BUMN yang berada di Surabaya. Untuk dosis kedua sudah di angka 67% untuk lansia. Untuk siswa, dosis pertama kita sudah di angka 88,83% dan dosis keduanya kita masuk pada angka 24,3%. Untuk dosis ketiga, kita saat ini masuk di angka 13%, Pak. Dan terus-menerus akan kita lakukan utamanya para lansia, terus tenaga-tenaga layanan publik yang kita utamakan untuk dosis ketiga ini.